Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan peran dan satu nilai dari guru penggerak yang kami miliki, dan itu sudah kami lakukan sebelumnya, serta apa yang ingin kami lakukan atau kegiatan apa yang ingin kami lakukan guna meningkatkan nilai-nilai guru penggerak yang kami anggap kurang. Saya, Septian Helmi Nugroho, selaku moderator sekaligus menjadi timekeeper. Kemudian ada Ibu Susi Novitasari sebagai pemateri sekaligus penjawab pertanyaan. Kemudian ada Bapak Susianto juga sebagai pemateri sekaligus penjawab pertanyaan. Kemudian ada Ibu Bahriatin atau Ibu Titin sebagai pemateri, penjawab pertanyaan sekaligus menjadi notulen. Baiklah, materi akan disampaikan oleh Ibu Susi Novitasari. Disilakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Novitasari akan mewakili dari kelompok 1 untuk menjabarkan materi terkait dengan nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak dalam dunia pendidikan. Mungkin Pak Septian bisa share screen. Sebentar Bu. Monggo Ibu lanjut ini dulu, menyampaikan materi sambil saya menyiapkan gitu. Oke. Bapak Ibu guru hebat, terkait dengan ruang kolaborasi kita di malam ini, kita akan membahas terkait dengan nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki. Ada 5 nilai yang harus dimiliki, yakni berpihak pada siswa, kemudian kolaborasi, inovasi, mandiri, dan refleksi. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh seorang guru penggerak. Jadi harapan kita ketika kita mengikuti kegiatan atau diklat guru penggerak ini, kita mampu memiliki 5 kompetensi atau 5 nilai ini sebagai dasar dari diri kita untuk kita wujudkan dalam pelaksanaan kita di pembelajaran, baik itu di kelas maupun di lingkungan pendidikan kita. Selain dari nilai-nilai yang harus kita miliki oleh seorang guru penggerak, guru penggerak itu memiliki peran dalam dunia pendidikan. Peran yang pertama yakni menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian peran yang kedua menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga menjadi coach bagi guru dan lainnya. Kemudian yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Di kelompok kami memang tidak membuat slide berupa PowerPoint, tapi kami membuat seperti poster terkait yang mewakili dari nilai-nilai yang kami miliki, yang dimiliki dari masing-masing anggota kelompok 1. Mungkin Pak Septian lagi ada kendala di sinyal. Apakah sudah bisa muncul, Bu? Halo? Apakah sudah bisa terlihat?
Mungkin bisa diperkecil Pak Septian Oke. agar bisa terlihat semuanya. Mohon maaf, ini sudah paling kecil, Bu. Atau jangan-jangan laptop saya yang halo? Baiklah, sambil ditangani Pak Septian, mungkin saya bisa menjabarkan satu-satu di mana kami dalam kelompok satu nilai-nilai yang kami miliki. Yang pertama untuk saya mungkin saya merasa memiliki nilai inovatif karena saya menggunakan pembelajaran terkait dengan penggunaan Google Form, Quizzes, Canva, serta pembelajaran teknologi yang menggunakan teknologi gadget. Mungkin ini warisan dari COVID seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh, sehingga saya merasa bahwa dengan menggunakan teknologi itu saya merasa sudah efektif dalam melaksanakan pembelajaran saya. Tetapi selain itu saya juga berusaha mempelajari atau menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan materi dan kondisi dari masing-masing siswa saya. Kemudian untuk Bu Bahriatin, beliaunya merasa memiliki nilai kolaboratif dengan indikasi bahwa Bu Bahriatin aktif di kegiatan KKG tingkat gugus, aktif di kegiatan MGMP tingkat kabupaten. Kemudian untuk Pak Susianto, nilai yang dimiliki adalah nilai kolaboratif dengan kegiatan aktif di kegiatan KKG tingkat gugus, aktif di kegiatan MGMP tingkat kabupaten juga. Adapun untuk Pak Septian Helmi, beliaunya merasa bahwa beliau memiliki nilai berpusat pada murid dengan adanya pembentukan kelompok, diskusi, presentasi, dan tutor sebaya dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang hebat, kami merasa sebetulnya mengindikasi dari nilai-nilai yang kami miliki jauh dari kesempurnaan, sehingga ini yang membuat kami merasa sangat membutuhkan untuk mengikuti program guru penggerak. Karena minimnya nilai-nilai yang kami maka kami memiliki rencana ke depannya untuk melakukan suatu kegiatan yang nantinya bisa menambah pengetahuan bagi kami meskipun dan juga berimbas bagi masyarakat pendidikan di lingkungan kami dan sekitarnya dengan mengadakan sebuah seminar pendidikan merancang pembelajaran berbasis digital dengan agenda kegiatan menyusun modul ajar menggunakan Canva, membuat video pembelajaran menggunakan Filmora, membuat video sinematik menggunakan KineMaster, dan membuat video stop motion menggunakan Capcut. Bapak Ibu yang hebat, tentunya dalam pemilihan kegiatan ini bukan merupakan salah satu cara bagi kita sebagai seorang pendidik dalam mengefektivitaskan kegiatan pembelajaran kita dalam kelas. Ada banyak cara, tetapi mungkin digital ini merupakan karena ini trennya sesuai dari filosofi KHD bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat zamannya. Mungkin memang teknologi ini merupakan salah satu, bukan merupakan satu-satunya, salah satu kegiatan untuk meningkatkan pembelajaran, efektivitas pembelajaran. Tetapi ada banyak, justru ada banyak
pilihan-pilihan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dalam pembelajaran seperti pemilihan strategi, metode, model yang tentunya harus dimiliki dan wajib dimiliki oleh seorang guru untuk bisa memaksimalkan pemanfaatannya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak. Maaf saya mematikan kamera untuk maksimal pada suara nggih. Nggih, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah tadi disampaikan ada nilai-nilai berpusat pada murid. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan cara tutor sebaya. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan akan kami tampung semua. Nanti akan dijawab satu persatu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Heru Dwi Setiawan. Disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini tadi dari paparannya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa rencana kegiatannya akan dilakukan seminar ya Bu, secara digital ya Bu. Oke, benar sekali Bapak. Nah ini pertanyaan saya, bagaimana dari kelompok 1 ini nantinya mengatasi kendala bagi mereka yang ingin mengikuti seminar ini tapi kesulitan sinyal atau mereka tidak mempunyai perangkat, misalnya hanya handphone tapi tidak punya laptopnya. Juga mungkin bagi mereka guru senior yang gaptek tapi mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk ikut. Nah, juga membutuhkan pendampingan langsung. Nah, itu bagaimana cara mengakomodir itu. Baik, terima kasih. Oke, sangat bagus sekali pertanyaan Bapak Heru. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Jumadi. Monggo Bapak. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang saya tanyakan dari nilai nilai yang ditonjolkan dari guru Buraka sendiri, seandainya ada kasus perpindahan murid atau ada murid yang pindah ke sekolah kita atau perpindahan guru ke tempat yang lain. Apa yang harus kita mengadaptasikannya itu bagaimana sesuai dengan nilai-nilai yang harus ditonjolkan seperti itu. Beradaptasi terhadap kepindahan bagaimana Ini Bapak? Pak yang saya maksudkan, kita kan ada murid pindah dari sekolah lain, apalagi dari luar daerah atau dari luar negeri itu kan beda nanti Pak. Terus ada perpindahan guru, kita pindah ke kota, itu kan otomatis kan lingkungannya sudah berbeda. Terus nilai-nilai apa yang harus kita tonjolkan di sana seperti itu Pak? Oh, nggih Bapak. Nggih, terima kasih. Bapak Ibu sudah ada 3 pertanyaan. Langsung saja akan dijawab. Monggo, siapa Bapak yang mau menjawab? Pak Susi atau Bu Susi atau Bu Titin? Ya, baik Pak. Mungkin saya Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Heru ya. Halo Pak Heru. Mungkin begini Pak, ketika kami akan mengadakan seminar, kami akan memberikan pendampingan ya kepada mereka yang belum bisa atau gaptek tentang teknologi ya. Kemudian pertama itu memberikan pendampingan atau semacam penyuluhan kepada mereka yang belum menguasai tentang teknologi yang pertama. Yang kedua, tim teknis kami misalnya guru tersebut tidak memiliki handphone atau HP, bisa kami mungkin dari panitia yang menyediakan atau memberikan pinjaman dengan memberikan bantuan pendampingan Pak ketika masuk pada program dari seminar yang kami laksanakan. Mungkin seperti itu Pak untuk menjawab
pertanyaan dari Pak Heru. Boleh menanggapi Pak untuk jadi Ya. jawabannya. Monggo silakan Bapak Heru. Baik, ini tadi dijelaskan bahwa Bapak untuk yang kesulitan yang akan melakukan pendampingan secara langsung ya mungkin ya Pak. Nah di sini kan fokusnya Bapak seminar ya Pak, seminar secara digital. Nah yang kemudian tadi juga akan memberikan pinjaman ya, misalnya tidak punya laptop, pihak pelaksana yang akan memberikan. Nah pertanyaan saya, ini kenapa ya melaksanakan seminarnya secara digital, kalau misalnya panitia bisa langsung melaksanakan secara offline di tempat, melakukan pendampingan dan memberikan pinjaman daripada meminjamkan di sana. Nah, pertanyaan juga sasarannya ini sebetulnya untuk siapa, apa di sekolah, apa lintas guru-guru atau masing-masing guru penggerak. Mungkin perlu tambahan penjelasan di situ. Terima kasih. Oke, Bapak. Terima kasih masukannya, sangat membangun sekali. Apakah Pak Susi ingin mengomentari masukan dari Bapak Heru lagi? Bagaimana? Saya akan coba menambahkan jawaban dari Kak Susiana. Dan sewu mungkin mikrofon Bu Titin bisa dimatikan. Terima kasih. Terkait dengan rencana yang akan kami laksanakan, memang mengingat kegiatan ini lingkupnya hanya lingkup dari kelompok kami, tetapi jika bisa berimbas pada rekan-rekan kerja kami berharap memang sangat berterima kasih sekali. Tetapi untuk rencana ke depan ini dalam lingkup jangka pendek kami hanya menginginkan bahwa satu nilai inovatif ini bisa kami miliki dengan mengadakan seminar kecil yang lingkupnya hanya di lingkup misalkan di wilayah sekolah saya saja, ditambah sekolah dan terutama anggota-anggota dari kelompok 1. Itu harapan kami. Tetapi kalau nanti di kegiatan ini hasil atau respon dari kegiatan ini menghasilkan respon yang cukup besar dengan baik, maka kegiatan ini mungkin akan bisa kami kembangkan lagi ke ranah KKG, gugus atau yang lainnya. Ini hanya tahap jangka pendek saja menurut kami, Pak Heru. Cukup Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Herlina terkait bagaimana implementasi pada nilai berpusat pada murid dengan penggunaan strategi ya Bu ya, atau model pembelajaran saya. Iya, strategi. Bisa Bu Susi. Strategi tutor sebaya itu maksudnya model pembelajaran tutor sebaya. Seperti tadi yang saya tekankan di awal bahwa inovasi guru yang bersifat memiliki inovasi itu tidak hanya berpatokan pada teknologi saja. Benar katanya pilihan dari Bu Herlina bahwa dengan memilih strategi, misalkan saja dengan strategi tutor sebaya, kita juga bisa memaksimalkan pembelajaran kita di kelas dengan melihat kondisi daripada siswa. Misalkan saja dalam satu kelas kita memiliki beberapa siswa yang notabene kemampuannya sudah melebihi dari rata-rata. Maka kita bisa memanfaatkan model pembelajaran tutor sebaya dengan tentunya pastinya dengan adanya asesmen diagnostik dari sebelumnya sehingga kita bisa mengkategorikan anak tersebut layak untuk dijadikan tutor. Kemudian dalam pembelajarannya mungkin kita juga perlu mendiferensialkan kemampuan anak-anak sehingga kita bisa lebih tepat dalam pemanfaatan model pembelajaran tutor sebaya di kelas. Kadang-kadang memang anak-anak cenderung seperti dulu saya pernah mendengar bahwa Bu Lydia pernah menyampaikan bahwa
ketika dia mengajar, Bu Lydia punya asisten, anak-anak itu lebih banyak bercerita pada asisten daripada ke gurunya. Kadang-kadang menggunakan pembelajaran tutor sebaya, bukan kadang-kadang, pastinya ada anak yang lebih enak sharingnya dengan temannya daripada dengan gurunya, mungkin karena dengan gurunya dia takut diklaim sebagai anak yang banyak tanya saja, tidak bisa-bisa. Tapi kalau di temannya, dia tidak akan dapat diskriminasi sedetail gurunya sehingga tidak makan menjudge dia untuk mendapatkan nilai yang buruk. Menurut saya seperti itu, Bu Herlina. Mungkin bisa saya menambahkan, Bu, ya. Monggo, Bapak. Ini pengalaman saya di kelas, ya, Bu. Ketika saya mengajar itu saya biasanya mengelompokkan ya antara anak yang memiliki tingkat kognitif yang rendah dengan anak yang memiliki tingkat kognitif yang lebih pintar. Jadi ketika belajar kelompok itu diharapkan dengan digabungnya anak yang memiliki tingkat yang kognitif rendah dengan yang tingkat kognitif tinggi, itu terjadi apa ya, transfer apa ya, pengetahuan. Jadi yang kira-kira itu anak yang tidak tahu itu bisa katut tahu gitu, itu katut pintar, itu yang pengalaman saya di kelas. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Bagaimana Bu Herlina? Nggih. Cukup sudah, Pak. Terima kasih. Nggih, nggih. Nggih, sebenarnya ada yang mirip-mirip dengan tutor sebaya. Jadi ada metode kerja kelompok jigsaw itu, Bu. Jigsaw. Nggih, seperti itu. Kebetulan saya yang menulis berpusat pada murid ini. Justru kadang-kadang kita sebagai guru, kemampuan kita memiliki strategi, model pembelajaran, metode, ini justru saya tidak akan berpihak menunjuk yang lain, tetapi diri saja saya sendiri. Oh, ternyata ini model. Oh, ternyata ini strategi. Oh, ini ternyata metode. Kadang kita lupa. Padahal banyak model, kemudian ada banyak strategi yang justru kalau kita masukkan ke dalam pembelajaran kita, itu justru membuat anak-anak kadang lebih suka, lebih kontekstual. Nun sewu, mungkin karena posisi saya di desa, kalau menggunakan gadget itu sulit, sehingga saya lebih memilih ke strategi, model, dan metode pembelajaran. Begitu. Mungkin untuk yang pertanyaan ketiga, Pak Heru, kasus perpindahan, saya boleh jawab, mungkin nanti akan dilengkapi dengan Pak Heru atau Pak Bu Titin dan Pak Susi terkait dengan perpindahan siswa atau perpindahan guru. Bagaimana cara kita menyesuaikan terkait dengan nilai-nilai. Nun sewu ya Pak Amsori, sebetulnya yang ditanyakan Pak Amsori terkait dengan siswa itu yang harus menyesuaikan gurunya atau siswanya, karena ini menyesuaikan itu kemampuan intrinsik kita ya, dari dalam diri kita sendiri. Seperti kita, kalau kita pindah, misalkan contohnya saya dari kota pindah ke Ledoombo, ke desa, dengan konteks lingkungan yang mungkin tidak semua guru di desa itu kurang inovatif, betul. Monggo, mohon maaf Ibu, saya jeda sebentar, nggih, Bu Susi agak lebih dipercepat lagi, nggih. Nggih. Tetapi nilai-nilai saya harus mampu membawa teman-teman saya untuk lebih kreatif, lebih inovatif dengan cara pendekatan, dengan cara komunikasi. Kita kan juga punya peran sebagai guru penggerak, sebagai coaching klinik ya. Kita adakan komunikasi yang baik. Begitu juga bila ada siswa pindahan. Ada siswa pindahan itu yang harus menyesuaikan justru bukan tidak satu orang, tetapi dua arah.
guru maupun siswa juga harus bisa menyesuaikan, harus bisa menyelaraskan. Kalau tidak hanya siswa tetapi guru juga punya nilai berpihak pada anak. Ketika siswa itu masuk dalam lingkungan kita, dekati mereka, kemudian ajak komunikasi. Kalau memang dia dari latar belakang yang mungkin tidak mendukung dengan pendidikan yang ada pada lingkungan kita, ya bagaimana kita bisa seefektif mungkin untuk memberikan motivasi pada dianya untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya Bu, terima kasih, bagus jawabannya Bu. Untuk masalah murid, kalau yang ini kan antar daerah Bu, seandainya antar luar negeri ke dalam daerah gimana Bu cara mengatasinya? Mohon maaf Bu Titin, mic-nya mungkin bisa di mute dulu. Kalau antar negara nggih Pak nggih. Nggih. Ya apa kalau antar daerah betul sudah katakan khusus betul barusan. Kalau antar negara nggih nun sewu Pak, label sekolah kita nggih kita harus lihat Pak label sekolah kita. Kalau label sekolah kita berkelas internasional, mungkin anak yang dari luar negeri karena masuk ke daerah kita tidak bisa komunikasinya dengan bahasa Indonesia, ini justru akan menjadi sebuah tantangan bagi kita. Bagi kendala juga bagi anak yang masuk. Pastinya dua-duanya juga harus lebih hard lagi dalam menyesuaikan. Gurunya ya harus belajar bahasa Inggris dan muridnya juga tidak harus menggunakan bahasa Inggris saja, tetapi juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu Mbak Jumadi nggih. Intinya kolaborasi, Pak. Sesuai dengan notulen, kesimpulan di sini saya tuliskan dari pertanyaan saja. Jadi untuk yang sudah disampaikan mungkin sudah tidak perlu saya notulenkan, yaitu yang pada intinya melakukan suatu kegiatan yang di mana di situ seperti seminar pendidikan dan ada banyak cara di situ yang sudah disampaikan oleh Ibu Susi. Di sini saya menekankan kepada pertanyaan yang sudah disampaikan, yaitu yang pertama itu di mana di sini disampaikan oleh Ibu Herlina, yaitu nilai-nilai yang berpusat pada murid serta strategi yang akan dilaksanakan seperti itu, dan dijawab oleh Ibu Susi bahwa di situ dengan melakukan tutor sebaya seperti itu. Tutor sebaya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya patokan kepada digital, melainkan yaitu kondisi siswa. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu disampaikan oleh Bapak Heru bahwa di situ seminar atau digital nantinya jika kendala atau substansi yang tidak punya perangkat atau mungkin gaptek pada senior yang tidak memahami tentang digital, yaitu dijawab oleh Bapak Susi, yaitu melakukan pendampingan, di mana di situ pendampingan yang mungkin lebih intensif seperti itu. Okay. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu berasal dari Bapak Jumadi, di mana di sini adalah kasus perpindahan murid dan guru sesuai dengan nilai yang ditonjolkan, atau di situ adaptasi. Pada intinya di sini, untuk adaptasi di sini, selama itu membawa hal positif untuk sekolah, jadi semua elemen yang ada di sekolah itu pada intinya guru dan siswa harus bisa menyesuaikan apa yang sudah biasa atau sudah membudaya di dalam lembaga tersebut. Mungkin seperti itu Bapak atau Ibu yang sudah saya tuliskan di dalam notulen saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang sangat
sangat mengena bagi kita semua. Demikianlah Bapak Ibu akhir dari presentasi kelompok kami. Semoga dari awal sampai akhir kita semua dapat tambahan ilmu yang bermanfaat dan akhirnya barokah bagi kita dan anak didik kita esok. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.